Al-Imam As-Samsul Sumus Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus luar biasa. Kenapa? Karena Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali yang beliau jadikan tuntunan. Kenapa? Karena asir daripada seseorang yang membawa wilayah Al-Karamah, Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Dengan apa? Dengan melihat apa yang ditinggalkan karena Muhammad seperti Rasulullah SAW, apa yang ditinggalkan Nabi, ad-din, agama yang akan menjaga hati ini dari tempat-tempat perkara-perkara, sesuatu hal-hal yang menjadikan langkah kaki kita menuju ke tempat-tempat, hal-hal sesuatu yang bisa menjadikan diri ini di akhirat nanti mendapatkan siksa neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adna ni'amillahi fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini Allah masih memberikan kita afiat badan. Mudah-mudahan Allah selalu curahkan keberkahan selalu. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh syafaat Rasulullah, kita butuh pertolongan beliau Rasul di akhirat nanti, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati daripada Imam Manaqib al-Asrar, Majlis al-Asrar, Iwan al-Asrar, mata'an Allah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Kiai Mukarrabin, mata'an Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Imam Manaqib yang lainnya yang tidak mengurangkan hormat al-fakir, mudah-mudahan selalu diafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Wabil khusus kepada Bah Kiai Junaidi al-Baghdadi, mudah-mudahan Allah selalu diafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antum-antumah semua jamaah Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, mudah-mudahan Allah qabul hajah dan selalu istiqamah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Harus hati ini kemana akan menuju diri kita ini, bagaimana daripada niat. Niat itu berangkat daripada al-qalb, hati. Kita melihat pakai kedua mata ini, hati juga bisa melihat ya, secara batin. Secara zahir mata kita melihat, secara batin hati kita melihat. Jadi sesuatu yang terlihat daripada diri kita ini karena Allah yang menghendaki. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hidup kita, matinya kita, rezeki kita, segala apa yang kita dapatkan selama dunia ini semua atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kepada hati ini. Kemana hati ini akan terbawa? Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, beliau ini salah satu ulama daripada kalangan habaib
yang sangat cinta kepada Al-Ihya Ulumuddin, kitab karangan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali. Beliau hidup, Al-Imam Al-Adrus itu nggak melihat bulu, tapi melihat kulit, nggak melihat rambut, tapi melihat kulit. Ini falsafah. Kalau kita hidup ikuti orang-orang alim ini, kenapa? Sampai mati mereka, kita akan mendapatkan hasil, akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kemana arus hati ini akan dibawa, akan kemana hidup kita melangkah, bergantung kepada langkah kaki. Ya. Kita melangkah ini pasti menggunakan kaki, nggak bisa melangkah pakai hati, nggak bisa. Memang Allah ciptakan rijlain, dua kaki ini untuk melangkah kemana tempat. Misal azan subuh, kita pergi ke masjid untuk berjamaah sholat subuh. Misal hajjul bait, ya, kita doakan Kiai Muqarrab mudah-mudahan haji ya, ke Mekah. Kenapa? Karena dikatakan kemana tujuan kita ini berangkat daripada batin ini, hati, terus tergeraklah itu kaki melangkah. Ya, kalau hati kita bersih, alhamdulillah. Selalu meminta kepada Allah, Allahumma sabbitna qalbi ala dinik. Jadi kebersihan hati kita bergantung bagaimana kita ini melihat wilayah-wilayah agama, bagaimana kita melihat pengetahuan agama. Termasuk beliau Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, yang sangat beliau kagum kepada Al-Ihya Ulumuddin. Kenapa? Karena melihat Hujatul Islam Abu Hamid begitu ulama luar biasa, mempunyai sufi besar Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Dan karena apa terus? Karena wilayah hatinya yang bisa menjadikan beliau merasakan ketenangan. Maka meminta kepada Allah supaya hati ini pertama tenang daripada gelombang kehidupan. Terbawalah arus terus kemana tujuan hidup. Kepingin apa? Kepingin sesuatu yang lebih. Alhamdulillah dalam urusan ibadah. Kepingin apa? Kepingin sesuatu yang lebih. Na'udzubillah urusan dunia. Nafsu, angkara murka. Na'udzubillah penyakit-penyakit hati, al-kibriya, sombong. Ini haram surga. Walaupun sedikit ya. Minaz zarrah, ataupun itu hanya sebiji sawi. Sedikit. Haram surga. Na'udzubillah. Nah, terus hasad dikatakan. Dengan senang orang itu hatinya itu terbawa arus kepada perkara-perkara yang Allah haramkan. Gak senang orang lain bahagia. Gak senang orang yang lain itu mendapatkan kesuksesan la fid dunya la fil akhirah. Al-Imam As-Samsul Sumus Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus luar biasa. Kenapa? Karena Al-Imam Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali yang beliau jadikan tuntunan. Kenapa? Karena asir daripada seseorang yang membawa wilayah al-karamah Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Dengan apa? Dengan melihat apa yang ditinggalkan karena Muhammad seperti Rasulullah SAW, apa yang ditinggalkan Nabi, ad-din, agama yang akan menjaga hati ini dari tempat-tempat perkara-perkara sesuatu, hal-hal yang menjadikan langkah kaki kita menuju ke tempat-tempat, hal-hal sesuatu yang bisa menjadikan diri ini di akhirat nanti mendapatkan siksa neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dari apa kita merasakan segala sesuatu? Dari apa? Dengan hati kita merasakan segala sesuatu. Dengan hati ini kita merasakan segala sesuatu. Dan andai kata hati ini menjerumuskan kita, kenapa? Karena kurang kita berzikir, kurang kita mendekat kepada Allah, kurang kita mendekat kepada orang-orang min ahlil muqarrab, orang-orang yang yang banyak ia mendekat kepada kebaikan daripada kepada keburukan. Alangkah indah di saat kita membayangkan surga. Kapan kita mikirkan surga? Alangkah indah di saat kita membayangkan wajhur Rasul, wajah Sayyidina Muhammad SAW. Alangkah indah di saat kita membayangkan untuk kita bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Alangkah indah di saat kita memikirkan apa sesuatu yang indah-indah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai sesuatu yang indah-indah. Oh, berarti hati akan terselamatkan, akan terbawa kemana hati ini? Kepada tempat-tempat yang baik, karena suatu pikiran dari akal ini yang baik-baik.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah mengatakan, andai kata hasil apa yang digerakkan tangan kita, apa yang digerakkan tubuh kita ini, ataupun selama kita tidur terus terbangun selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan demi Allah ada beberapa orang wali-walinya Allah bermimpi Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah berikan wilayah hatinya, bukan karena hasil. Seperti yang Ki Megarap tadi bilang, dengan apa? Dengan berusaha. Ibadah juga pakai usaha. Khusyuk mengerjakan sholat ini usaha. Bahkan di sana ahlu tuqa dibedakan seorang itu bertakwa apa enggak bertakwa dari seberapa khusyuk. Lain wali dengan ibadah kita lain. Kenapa? Karena Allah menghendakinya. Dalam diskusi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man habi khairan yufaqihu fid din." Dia ngerti benar-benar an-nur. Dia ngerti benar-benar apa segala sesuatu yang sifatnya apapun itu. Ada dikatakan al-alamah, orang yang ngerti segala sesuatu. Sedang kita baru mencari tahu. Sedang kita butuh banyak ngerti apa yang akan menjadikan hati ini tergolong qalbun salim, hati yang menyelamatkan. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya, ada nanti saat nanti di akhir zaman itu yang kanan sudah ke kiri, kiri ke kanan di akhir zaman itu nanti. Karena akhir nanti. Nah, dikatakan juga terus kita ketemu mati. Jadi jasad ini begitu meninggalkan, ruh ini meninggalkan al-qalb hati ini, terus kita terpisah dari dunia ini, kita masuk ke alam barzah. Dan di sana kita menemui yang dikatakan itu kiamat kecil. Atau mungkin di saat hati kita ini mati, na'udzubillah min dzalik, terkunci dengan maksiat-maksiat, tertutup dengan apa? Dengan perkara-perkara yang dhalal, yang menyesatkan, perkara-perkara yang apa? Yang Allah haramkan. Misal, terus di saat hati kita ini mungkin kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menangislah seorang itu di malam hari, bangunlah di malam hari untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah akan memberikan ampunan. Allahul Ghafurur Rahim. Allah akan memberikan ampunan kepada kita hanya mau untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah, mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah dan istighfar, salawat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Dikatakan setiap waktu mendoakan satu sama lain, sesama muslim, sesama mukmin, beriman, mengetahui segala sesuatu Allah letakkan di hati-hati mereka mukmin. Ismu Muhammad Abdullah SAW. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyebut nama Allah, berzikir selalu, tangannya berzikir, matanya berzikir, telinganya berzikir, hatinya selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang, ini manusia yang Allah akukan sebagai benar Adam. Ini manusia Ar-Rijal yang tadi Mukarrab katakan khalifah, pemimpin. Ini orang yang akan melihat, mendapatkan miftahul jannah, kunci surganya. Ini orang yang apa? Yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam, bangun nangis meminta kepada Allah. Atau kaum salihin, orang-orang saleh. Kenapa? Karena tahajud, fajawfulai, dalam sepertiga malam itu dia bangun di malam hari. Ini hati yang terang. Bayangkan malaikat, bukan mata kita. Malaikat setiap malam itu keliling, malaikatur rahmah rombongan itu keliling ke rumah-rumah, dari hati cahaya di rumah itu. Seorang abdun saleh, hamba yang saleh, yang Allah katakan Allah akan menjadi pendengaran seorang hamba itu. Kenapa? Karena al-qalb hati yang Allah katakan Allah yanzur ila aswarikum. Allah enggak melihat kepada rumahnya itu, bukan. Ini sesuatu yang terang, keluar, bercahaya dari rumah orang itu. Malaikat-malaikat Allah menyaksikan. Dan apa? Karena apa? Karena sesuatu yang ia dampakkan di hatinya itu karamah. Dan karamah wa huwa minal karamatul auliya, itu daripada karamahnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, min Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Jadi kita melihat segala sesuatu kebaikan, kau tersenyum di depan orang ini, kita tersenyum depan orang tersenyum, karena senyummu akan membahagiakan orang. Kalau kau bahagiakan orang, Allah akan membahagiakanmu. Wa idza salaka ibadika inni fa inni qarib. Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya andai kata, wahai kekasihku Nabi Muhammad, wahai Rasul, andai kata ada hambaku bertanya kepadamu tentang keberadaanku, maka katakan aku ini dekat.
Kepada siapa ini? Dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang soleh. Lain kepada orang-orang yang Yang ada coretan hitam di wajah orang itu. Bukan cahaya terang anur daripada kekaramahan aulianya Allah Subhanahu wa taala. Malah bukan karamah wa na'udzubillah. Ini ada cahaya min syaitan, na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Mereka menjadi orang-orang mulia di sisi Allah karena ibadah. Karena apa? Mereka dilihat Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan malaikat-malaikat itu untuk memberikan rezeki kepadanya karena ibadah. Karena di hati mereka hidup. Di hati mereka selalu mengingat, selalu hatinya nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Selalu menghadirkan khairiyah kebaikan. Kenapa? Karena tangan aulia karamah. Mata aulia karamah. Jasad al-aulia karamah. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tufah Rasul, ketika wafat Nabi Muhammad, itu dimandikan jenazah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memandikan jenazah Rasulullah. Jadi Kiai Mukarrabin begitu melihat kisah Sayyidina Muhammad, kita melihat Kiai Mukarrab begitu indah menceritakan riwayat Ar-Risalah An-Nubuwah Rasulullah SAW. Dan beberapa kisah-kisah aulia-aulianya Allah. Begitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pernah beliau menyatakan karamallahu wajha, andai kata seorang mengajarkan aku satu ilmu, aku rela untuk menjadi budaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika memandikan air jenazah Rasulullah, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib memandikan jenazah Rasulullah, air jenazahnya diminum sama Sayyidina Ali. Ini riwayat. Seketika itu Sayyidina Ali memiliki keilmuan awalin wal akhirin. Dari apa? Mukjizat al-jasad al-karimah. Jasad yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayatkan Syekh Mutawalli Sya'rawi, kemana ini air jenazah ini? Air jenazah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana air jenazah Rasulullah ini? Kita memikirkan kita mencintai Rasulullah. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Karena itu wasilah kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana pergi air jenazah Rasulullah min auliyaillah? Mufassir Mesir Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan apa? Air jenazah ini Allah angkat ke langit. Ataukah itu hujan? Al-Muhim kesimpulannya itulah mukjizat Sayyidina Muhammad. Allah angkat ke langit dan Allah turunkan itu berupa hujan kepada tempat yang dikehendaki. Dan wallahi di saat itu air Allah turunkan sekiranya dia Syekh Abdul Qadir Jailani yang akan mempersaksikan persaksian kita. Andai kata kita mengetahui wali-walinya Allah. Kenapa? Karena kerinduan kita kepada Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Akan bersyukur, orang akan menjadi orang ahli syukur. Fataskur lillah. Disuruh kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Kalau kita nggak ngerti wali, mustahil kita ngerti bagaimana rasa syukur. Dan kenapa? Dan di saat Rasulullah begitu Allah mengatakan falyastajibu lillahum yarshudun. Dan terus hamba itu merasa sedekat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa di saat seorang hamba itu akan mati, bayangkan. Di saat menghadapi malaikat Israil alaihi salam. Dan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di Baghdad, ini magam Syekh Abdul Qadir Jailani. Habib senang ziarah dan pengen ziarah ke magam Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Karena kalau kita ziarah ke magam Syekh Abdul Qadir, kita benar-benar ngerti walinya Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini mutlak. Kenapa? Karena wilayah-wilayah yang dari zaman beliau Qaddasallahu sirrahu ini hidup, di zaman beliau hidup ini luar biasa. Kebesaran beliau radhiyallahu an. Apa semisal itu ketika di bulan Ramadan dia berhenti nyusu dari bayi. Itu kekaramahan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi teruslah kaza wa kaza. Banyak keramat itu, bayi-bayi itu menjadi wali-walinya Allah. Termasuk Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus terbang ke langit. Tapi di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu kekaramahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Ramadan itu bayi berhenti nyusu. Ngerti kalau itu masuk Ramadan bayi a u i e. Iya, bayi kan masih oe-oe. Ya, itulah kehebatan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah.
Nah, kita melihat. Terus itulah itu ini wafat Abdul Qadir. Begitu kita mempunyai firasat akan akan ruhiyah, sesuatu yang Allah letakkan di alamul barzah, berarti kita melihat ada sesuatu yang Allah inginkan pada diri kita. Kita akan ketemu mati. Kita akan melihat alamul akhirah. Kita akan melihat amal-amal kita nanti. Dan hati ini akan dibawa kemana? Lah mudah-mudahan Allah golongkan kita orang mendapatkan keselamatan dalam dunia ini. Allah berikan kita keberkahan di dunia ini. Sehingga mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah di Baghdad sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.